Di setiap peradaban, selalu ada satu momen ketika manusia merasa paling aman. Saat mereka mengira dunia sudah stabil, Tuhan terasa jauh dan sejarah hanya dianggap cerita lama. Di sanalah biasanya kehancuran mulai ditulis. Dan kisah Nuh adalah saksi terbesar bahwa ketika kebenaran ditertawakan, bumi sendiri bisa berubah menjadi pengingat yang paling keras. Dengan wafatnya Idris, bumi kehilangan sosok pemimpin spiritual terakhir yang menjadi benteng antara manusia dan penyimpangan besar-besaran. Tidak ada lagi nabi pada masa tertentu setelah Idris hingga beberapa generasi berikutnya. Hanya ada orang-orang saleh yang menjaga warisan syariat, tetapi mereka tidak memiliki otoritas seperti seorang nabi. Inilah masa ketika penyembahan selain Allah mulai muncul. Manusia mengagungkan tokoh-tokoh mereka secara berlebihan. Patung pertama dalam sejarah manusia dipahat, dan setan untuk pertama kalinya berhasil membuat manusia menyembah sesuatu selain Tuhan. Di masa ini, hidup 5 orang saleh yang terkenal karena ketakwaan dan pengaruh moralnya. Wad, Suwa, Yaguts, Ya'uq, Nasr, Kelak. Kelima nama ini disebut dalam Al-Quran, Surah Nuh 23. Mereka adalah guru-guru masyarakat, penolong orang miskin, dan teladan kebaikan. Ketika mereka meninggal, setan datang membisikkan ide ke manusia. Buatlah patung mereka agar kalian selalu ingat kebaikan mereka. Awalnya patung-patung itu hanya untuk mengenang, bukan untuk disembah. Namun, setelah beberapa generasi berlalu, setan kembali membisikkan, leluhur kalian dahulu menyembah patung-patung ini. Mereka memberi syafaat. Begitulah penyembahan berhala pertama kali muncul dalam sejarah manusia. Kini, manusia terbagi lagi menjadi 2 kelompok besar. Mereka yang terjatuh dalam syirik dan mereka yang masih menjaga tauhid, meski jumlahnya sangat sedikit. Dalam generasi inilah lahir satu anak dari garis keturunan Lamik, keturunan Idris, keturunan Syits, seorang anak yang sejak kecil sudah tampak berbeda. Penampilannya tenang, hatinya lembut, dan ia tumbuh dengan pemahaman yang jauh lebih dalam dibanding teman-temannya. Anak itu bernama Nuh bin Lamik. Dialah manusia yang kelak akan membawa peringatan terakhir sebelum bumi dibersihkan dari kerusakan terbesar dalam sejarah awal manusia. Nuh bin Lamik tumbuh di tengah masyarakat yang pada masa itu sudah berada di puncak penyimpangan. Di tengah situasi inilah, Nuh tumbuh menjadi lelaki yang cerdas, murni jiwanya, dan memiliki kepekaan hati yang tidak dimiliki kaumnya. Ia melihat bagaimana setiap tahun masyarakat semakin jauh dari Allah dan bagaimana para pemimpin mereka mulai memanfaatkan tradisi berhala untuk kepentingan kekuasaan. Namun, Nuh tidak tergesa-gesa berbicara. Ia mengamati, merenung, dan mencari hikmah dari kisah-kisah yang diwariskan ayahnya, Lamik, dan kakeknya, Matusyalah, hingga sampai kepada Idris, nenek moyangnya, yang merupakan salah satu nabi besar sebelum dirinya. Ketika Nuh menginjak usia 40 tahun, tibalah padanya wahyu pertama. Ia dipilih oleh Allah bukan hanya karena kemurnian hatinya, tetapi juga karena ia hidup di masa ketika umat manusia berada di titik kritis, di ambang kehancuran moral dan spiritual yang belum pernah terjadi sebelumnya. Allah memerintahkannya untuk memperingatkan kaumnya, mengajak mereka kembali kepada tauhid murni, dan memperbaiki kehidupan yang telah runtuh oleh hasad, penyimpangan, dan maksiat. Nuh pun bangkit, memulai dakwahnya dengan kelembutan yang diwarisi dari para nabi sebelumnya. Ia mendatangi orang-orang terdekatnya, menyeru mereka kepada kehidupan yang bersih. Ia berbicara kepada para pemuka kaum, menjelaskan bahaya syirik dan kerusakan yang telah mengakar. Namun kaumnya memandangnya sebagai pendusta, bahkan sebagai orang yang ingin merusak tradisi leluhur.
Mereka menolak dengan kesombongan dan menuduhnya gila hanya karena ia membawa pesan yang tak pernah mereka dengar. Namun Nuh tidak berhenti. Ia berdakwah siang dan malam, terbuka dan diam-diam. Ia mendatangi kaum yang tertindas, anak-anak muda, dan orang-orang yang hatinya masih lembut. Sebagian kecil menerima ajaran tauhidnya, tetapi sebagian besar terus menolak. Setiap kali Nuh memperingatkan mereka, para pemimpin berhala berkata, "Wahai Nuh, engkau tidak lebih mulia dari kami. Engkau hanya manusia seperti kami. Jika Allah ingin mengirim utusan, tentulah Ia akan memilih malaikat." Ratusan tahun berlalu dalam penolakan. Generasi pertama menolak, lalu generasi kedua, lalu generasi ketiga. Setiap generasi semakin keras dalam kekafiran dibanding sebelumnya. Bahkan, mereka mulai menutup telinga dengan jari, menutupi wajah dengan pakaian, menolak untuk bahkan sekadar mendengar suara Nuh. Inilah puncak penolakan manusia terhadap seorang rasul. Namun, pada saat yang sama, kelompok kecil yang beriman semakin kokoh. Mereka menjadi cahaya kecil yang menerangi kegelapan dunia, dan Nuh merawat mereka dengan penuh kasih. Ia mengajarkan ilmu kenabian, tauhid, dan sabar. Ia menguatkan hati mereka bahwa janji Allah pasti datang, meskipun seluruh penduduk bumi menertawakan mereka. Hingga pada suatu hari, setelah 950 tahun berdakwah, ketika kaumnya sudah mencapai puncak kedurhakaan, Allah menurunkan perintah kepada Nuh yang akan mengubah wajah bumi selamanya. Dan dari sinilah dimulai kisah paling agung dalam sejarah umat manusia setelah penciptaan Adam, kisah pembuatan bahtera, kisah banjir besar, dan kisah penyelamatan garis keturunan yang lurus, yang kelak akan membangun kembali peradaban di atas bumi yang telah dibersihkan. Perintah itu datang kepada Nuh dalam keadaan yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Setelah berabad-abad bersabar menghadapi kaumnya, Allah menurunkan wahyu yang tegas bahwa tidak akan ada lagi yang beriman selain mereka yang telah beriman. Dengan kata lain, perjalanan dakwah telah sampai pada batas akhirnya. Bukan karena kelemahan seorang nabi, melainkan karena kekerasan hati kaumnya yang telah menutup seluruh pintu hidayah. Dan setelah keputusan itu turun, Allah memerintahkan Nuh untuk memulai langkah yang akan menjadi tanda besar bagi seluruh umat manusia, membangun sebuah kapal raksasa di tengah-tengah daratan. Nuh menerima perintah itu dengan penuh ketundukan. Ia tahu bahwa setiap ketentuan Allah pasti memiliki hikmah, meskipun manusia lain tidak memahaminya. Ia mulai mengumpulkan kayu dari pepohonan terbaik, memotongnya dengan ukuran tertentu sesuai ilham yang Allah berikan, dan menyusun rangka bahtera yang sangat besar. Bahtera yang ukurannya belum pernah terlihat sepanjang sejarah umat sebelumnya. Bentuknya tinggi, kokoh, dan dibuat dengan struktur berlapis, seakan-akan Allah sendiri yang menjadi arsiteknya. Setiap hari, Nuh bekerja dibantu oleh para pengikutnya yang beriman. Meski jumlah mereka hanya segelintir, mereka bekerja dengan air mata yang campur aduk antara keyakinan, ketakutan, dan harapan. Mereka sadar bahwa bumi sedang menunggu keputusan Tuhan yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Sementara itu, kaum kafir tidak berhenti mengejek. Saat melihat Nuh memotong pohon, mereka tertawa. Saat Nuh menyusun papan menjadi rangka, mereka bertepuk tangan sambil mengejek. Dan ketika bahtera itu mulai terlihat bentuknya, berdiri megah di dataran kering, jauh dari sungai atau laut, mereka menghina dengan lebih kejam. Mereka berteriak, "Wahai Nuh, sejak kapan engkau menjadi tukang kayu? Apakah engkau akan mengarungi gunung? Jika engkau benar, datangkanlah azab itu kepada kami." Nuh menatap mereka dengan kedamaian seorang yang telah menyerahkan seluruh urusan kepada Tuhannya. Ia berkata, sebagaimana dicatat oleh riwayat, "Jika kalian mengejek kami, maka kami akan mengejek kalian sebagaimana kalian mengejek kami. Kalian akan tahu kepada siapa azab yang menghinakan akan datang, dan siapa yang kelak memperoleh pertolongan."
Ucapan itu bukan ancaman pribadi, itu adalah penyampaian keputusan ilahi. Hari demi hari bahtera itu semakin sempurna. Setelah rangkanya berdiri, Nuh melapisi bagian luar dengan ter agar kuat menghadapi air dalam jumlah yang tidak pernah dibayangkan manusia. Ia membangun beberapa tingkat, satu untuk hewan dan tumbuhan, satu untuk manusia, dan satu untuk perlengkapan serta persediaan makanan. Setiap sudutnya dirancang berdasarkan petunjuk dari Allah, dan ia tidak meninggalkan satu detail pun. Lalu tibalah hari yang telah dijanjikan. Tanda-tandanya tampak pertama kali pada langit. Awan hitam berkumpul dengan bentuk yang tidak biasa, tebal, seperti bongkahan gunung. Tanah mulai bergetar sangat halus, seolah-olah bumi menahan sesuatu dari dalam. Dan kemudian datanglah perintah yang menjadi pembuka bencana terbesar pada generasi itu. Mata air kecil mulai memancar dari dasar tanah, bukan sekadar menetes, tetapi memuntahkan air dengan tekanan yang tidak pernah terlihat. Tidak hanya dari bumi, langit pun terbuka. Air turun bukan seperti hujan, tetapi seperti air yang ditumpahkan dari gerbang langit. Bumi dan langit seperti saling menjawab, melepaskan air dari dua arah, dari atas dan dari bawah. Dalam sekejap, genangan muncul di mana-mana. Sungai-sungai meluap, tanah menjadi lembek, dan rumah-rumah mulai hancur. Pada saat itu, Allah memerintahkan Nuh untuk naik ke dalam bahtera, membawa setiap hewan sepasang, jantan dan betina, serta membawa orang-orang yang beriman. Mereka bergegas masuk, membawa barang secukupnya, dan mengambil posisi sesuai petunjuk Nuh. Ketika mereka telah berada di dalam, bahtera itu tertutup rapat. Lalu datanglah gelombang pertama. Bukan seperti ombak laut biasa, tetapi seperti gunung tinggi yang bergerak. Setiap rumah runtuh, setiap pohon tumbang, dan setiap lembah tertutup air. Kaum Nuh yang dulu menertawakan kini berlari ketakutan, memanggil-manggil berhala mereka yang dulu mereka sembah. Namun, tidak ada satupun yang menjawab. Di tengah kekacauan itu, Nuh melihat putranya yang memilih jalan kekafiran, berdiri di atas tebing, mencoba menyelamatkan diri dengan kekuatan sendiri. Nuh memanggilnya dengan penuh kasih. "Wahai anakku, naiklah bersama kami. Janganlah engkau bersama orang-orang kafir." Namun putranya menjawab dengan kesombongan yang telah diwarisi dari kaumnya. "Aku akan berlindung ke gunung yang dapat menyelamatkanku dari air." Nuh menatapnya dengan hati hancur, lalu berkata, "Tidak ada pelindung hari ini dari perintah Allah, selain bagi orang yang Dia rahmati." Ketika kata-kata itu diucapkan, gelombang besar datang dan memisahkan mereka. Putra Nuh tenggelam bersama kaumnya, dan perahu itu terangkat semakin tinggi, mengarungi air yang kini menutupi seluruh permukaan bumi. Bahtera itu meluncur di antara gelombang setinggi gunung. Tidak ada daratan yang terlihat. Tidak ada suara selain angin dan badai yang saling menghantam. Namun bahtera tetap berjalan stabil karena ia berada dalam penjagaan langsung dari Allah. Hari-hari itu berlangsung sangat lama. Nuh dan para pengikutnya bertahan dengan sabar, terus berzikir dan berharap pada janji Allah bahwa bumi akan kembali tenang. Mereka tidak tahu tepatnya kapan, tetapi mereka tahu Allah tidak pernah mengingkari janji. Dan ketika badai akhirnya mereda, bahtera itu mulai perlahan menuruni gelombang. Air pun mulai surut dari bumi secara bertahap. Dan pada hari yang telah Allah tentukan, bahtera itu terdampar di sebuah gunung yang kelak dikenal sebagai Judi. Di sanalah dimulai sejarah umat manusia yang baru, keturunan Nuh yang selamat dari banjir besar, dan dari merekalah seluruh manusia setelahnya berasal. Setelah bahtera terdampar di puncak gunung Judi dan badai surut, pemandangan yang terbuka di hadapan Nuh dan pengikutnya adalah dunia yang nyaris kosong, namun diberi kesempatan baru. Tanah berpasir dan bebatuan yang sebelumnya tenggelam kini mulai menampakkan retakan. Pohon-pohon yang luluh lantak memancarkan pucuk hijau, tanda kehidupan yang kembali. Dan udara, walau masih berbau lembab dan asin, membawa janji
tentang awal yang baru bagi umat manusia. Nuh menurunkan langkahnya dari geladak bahtera dengan hati penuh syukur. Di sekelilingnya berkumpul orang-orang beriman yang telah menempuh ujian panjang. Mereka yang telah memilih jalan kebenaran di saat mayoritas manusia menolaknya. Nuh memimpin doa panjang, memuji kebesaran Allah, mengakui kelemahan, dan bergantung sepenuhnya pada rahmat-Nya. Doa-doa itu menjadi doa syukur kolektif yang menandai permulaan babak baru sejarah manusia. Anak-anak Nuh, Sam, Ham, dan Yafit. Menurut sebagian besar riwayat mufasir, Nuh memiliki 3 putra yang kelak menjadi cikal bakal populasi manusia pasca banjir. Sam, Ham, dan Yafit. Masing-masing memiliki garis keturunan yang menyebar ke arah yang berbeda dan menempati wilayah-wilayah yang kelak dikenal sebagai pusat kebudayaan dan bangsa-bangsa di muka bumi. Sam digambarkan sebagai pewaris nilai-nilai rohani dari Nuh. Garis keturunannya dalam tradisi mufasir sering dikaitkan dengan bangsa-bangsa di wilayah timur dan timur laut. Mereka mempertahankan tradisi tunggal yang dekat dengan wahyu dan disebut menempati daerah yang subur untuk pertanian dan pemeliharaan keluarga. Ham dikenal sebagai keturunan yang memilih dataran rendah dan daerah yang lebih hangat. Dalam beberapa narasi, ia dikaitkan dengan pendirian kota-kota yang berkembang pesat. Garis Ham disebut kemudian mengisi lembah-lembah yang subur, membentuk komunitas perdagangan dan pengrajin. Yafith dilihat sebagai nenek moyang masyarakat yang menyebar ke dataran utara dan barat laut. Keturunannya berkembang menjadi pelaut, peladang, dan pembentuk suku-suku yang menempati pesisir serta daerah pegunungan. Keterangan geografis ini bukanlah peta modern, melainkan pola naratif yang dipakai mufasir untuk menunjukkan bagaimana satu keluarga besar bisa menyebar dan menurunkan berbagai kebudayaan yang berbeda. Penting dicatat, nama-nama, arah, dan kaitan etnis ini disampaikan dalam bentuk tradisi lisan dan tafsir, bukan sebagai uraian ilmiah modern tentang genetika atau arkeologi, repopulasi, dan pembentukan kelompok sosial. Dengan triad keluarga itu, dunia mulai berdenyut lagi. Pasca banjir, kaum Nuh mengembangkan strategi sederhana namun efektif untuk bertahan dan berkembang. Pembagian lahan. Mereka memilih lahan yang layak untuk bercocok tanam dan menetap. Karena banyak tanah awalnya masih basah, komunitas pertama belajar mengenali pola musim dan menanam tanaman yang tahan pada kondisi transisi. Perbaikan peralatan. Di Bahtera, mereka menyimpan sejumlah alat, benih, dan hewan, serta kemampuan beternak. Keahlian bercocok tanam, memelihara hewan, membuat pakaian, serta konstruksi sederhana diwariskan ke generasi pertama. Keterampilan ini kemudian berkembang menjadi kerajinan tangan dan profesi. Aturan sosial awal, Nuh dan para imam dari kelompoknya menetapkan aturan dasar, tata cara menikah, larangan mencampurkan garis-garis yang merusak konsanguinitas awal, pemeliharaan moral dasar, serta tata cara menengahi perselisihan. Ini adalah upaya sadar membangun struktur sosial agar keturunan tidak kembali kepada kekacauan moral yang pernah menyebar sebelum banjir. Kaum Nuh menyadari bahwa tugas mereka bukan hanya bertahan secara fisik, melainkan menjaga cahaya wahyu agar tidak padam kembali. Mereka selalu memperingati perintah Nuh bahwa bumi adalah amanah, bahwa manusia harus menjaga batasan moral, dan bahwa Allah memberi kesempatan untuk kembali setiap kali mereka menyesal. Dari sinilah berkembang tradisi lisan yang kelak menjadi fondasi bagi kedatangan nabi-nabi berikutnya yang akan menuntun umat pada babak sejarah baru. Waktu berjalan perlahan dan bumi yang semula sunyi mulai kembali dipenuhi suara kehidupan. Dari tempat berlabuhnya Bahtera di kawasan pegunungan, keturunan Nuh mulai berpencar mengikuti arah yang berbeda. Perpindahan itu tidak terjadi sekaligus, melainkan melalui gelombang-gelombang kecil keluarga yang mencari tanah subur, air yang cukup,
dan ruang untuk membangun kehidupan baru. Pada generasi awal, manusia masih hidup berkelompok kecil. Mereka membangun pemukiman sederhana dari batu dan kayu, memanfaatkan gua-gua dan lereng bukit sebagai tempat berlindung. Namun seiring bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan akan ruang dan sumber daya mendorong mereka untuk bergerak lebih jauh. Garis Sam. Menjaga jejak tauhid keturunan Sam bergerak ke wilayah yang dikenal subur, dengan sungai-sungai yang mengalir tenang dan tanah yang mudah ditanami. Mereka cenderung menetap, membangun ladang, dan mengembangkan pola hidup yang stabil. Dalam riwayat para mufasir, kelompok ini dikenal paling lama menjaga ingatan tentang Nuh dan banjir besar. Mereka membangun tempat-tempat ibadah sederhana, bukan bangunan megah, tetapi ruang terbuka yang dijadikan tempat berdoa dan mengajarkan anak-anak tentang sebab mengapa dunia pernah dibersihkan oleh air. Kisah tentang kehancuran kaum Nuh diceritakan berulang-ulang agar generasi baru tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dari garis inilah kelak lahir para nabi berikutnya, dan dari sini pula bahasa, hukum adat, serta tradisi keagamaan berkembang lebih terstruktur. Berbeda dengan keturunan Sem, garis Ham memilih dataran rendah yang luas dan hangat. Mereka membangun pemukiman yang lebih besar dan lebih cepat berkembang. Perdagangan mulai muncul. Pertukaran hasil bumi, hewan ternak, dan kerajinan sederhana menjadikan komunitas mereka semakin kompleks. Namun, di balik kemajuan itu, perlahan muncul kecenderungan baru. Keinginan untuk menguasai, memimpin, dan membedakan diri dari kelompok lain. Para tetua mulai dihormati bukan hanya karena kebijaksanaan, tetapi juga karena kekayaan dan pengaruh. Dari sinilah struktur kekuasaan awal terbentuk, pemimpin, pengikut, dan hierarki sosial. Pada tahap awal, nilai tauhid masih dikenal. Namun ketika generasi berganti, cerita tentang Nuh mulai dipahami sebagai legenda, bukan peringatan. Kesalehan bergeser menjadi simbol, dan simbol perlahan kehilangan makna. Garis Yafith, pengembara dan penjelajah. Sementara itu, keturunan Yafith bergerak ke arah wilayah yang lebih dingin dan berbukit. Mereka menjadi pengembara, pemburu, dan penjelajah. Mereka hidup berpindah-pindah, mengikuti musim dan pergerakan hewan. Dari kelompok inilah muncul keberanian menjelajah laut, menyusuri pesisir, dan mengenal dunia luar. Mereka membawa cerita-cerita banjir dan Nuh ke tempat-tempat jauh, meski dalam bentuk yang semakin berubah. Kisah yang awalnya peringatan spiritual perlahan menjadi dongeng asal-usul dan mitos kepahlawanan. Beberapa abad setelah banjir, pemukiman kecil mulai berkembang menjadi kota-kota awal. Kota-kota ini dibangun di sekitar sungai besar, jalur perdagangan, dan lahan subur. Manusia mulai mengenal pembagian kerja, petani, pembuat alat, penjaga ternak, dan pemimpin. Dengan kota datang pula tantangan baru. Kepadatan penduduk melahirkan konflik kepentingan. Kekayaan terpusat menumbuhkan kesenjangan sosial. Kekuasaan mulai digunakan untuk mengatur dan kadang menindas. Disinilah sejarah manusia kembali berada di persimpangan. Nilai yang diajarkan Nuh, keadilan, ketundukan kepada Allah, dan kesederhanaan mulai diuji oleh kemakmuran dan kekuatan. Generasi yang lahir jauh setelah banjir tidak lagi menyaksikan kehancuran dunia lama. Bagi mereka, banjir besar hanyalah cerita orang tua. Ketika peringatan kehilangan urgensinya, manusia mulai merasa aman dari azab, dan di saat itulah setan kembali bekerja dengan cara yang sama seperti sebelumnya, membungkus penyimpangan dengan kemajuan. Patung-patung yang dulu dihancurkan tidak kembali dalam bentuk yang sama, tetapi dalam rupa baru, simbol kekuatan, lambang leluhur, dan representasi kekuasaan. Manusia tidak menyebutnya berhala, tetapi mereka mulai menaruh harapan, ketakutan, dan pengabdian pada selain Allah. Para orang saleh dari garis Sam mulai menyadari tanda-tanda yang mengkhawatirkan. Mereka melihat pola yang sama seperti sebelum banjir Nuh: kesombongan, kelalaian, penyimpangan, penolakan nasihat.
Mereka menyampaikan peringatan, tetapi suara mereka tenggelam di tengah hiruk-pikuk kota dan perdagangan. Dunia kembali bergerak cepat dan manusia kembali lupa bahwa setiap peradaban yang melupakan Tuhan selalu berjalan menuju kehancurannya sendiri. Dan pada masa inilah sejarah bersiap memasuki bab berikutnya, bab tentang kaum yang diberi kekuatan besar, tubuh yang tinggi, dan bangunan yang menjulang. Sebuah kaum yang kelak dikenal sebagai Ad. Bahtera telah berlabuh, bumi kembali dihuni, dan manusia diberi kesempatan kedua. Namun sejarah tidak berhenti di sini. Dari generasi Nuh akan lahir kaum-kaum besar yang merasa tak terkalahkan. Mereka membangun, berkuasa, lalu lupa siapa yang memberi mereka segalanya. Dan dari situlah kisah kaum Ad akan segera dimulai.